Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 6 dimanapun adik-adik berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni senangnya berakhlak terpuji. Itu masih terdapat pada pelajaran yang ke-8, yang mana pada materi-materi sebelumnya kita telah mempelajari beberapa sikap atau akhlak terpuji. Pada materi kali ini, akhlak terpuji yang akan kita bahas adalah hidup rukun. Namun, sebelum kita belajar, saya mengajak kepada adik-adik agar bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Sebelum lanjut adik-adik, saya sampaikan bahwa doa sebelum belajar ini baiknya dibaca setiap sebelum belajar. Jangan hanya ketika belajar pendidikan agama Islam, namun ketika belajar apapun. Misal, belajar mata pelajaran olahraga, belajar mata pelajaran matematika, belajar mata pelajaran seni budaya, dan lain sebagainya, belajar Al-Quran. Ya, adik-adik sebaiknya membaca doa ini agar ya diberi kemudahan di dalam belajar. Nah adik-adik, kita langsung masuk ke materi kita, yakni hidup rukun. Coba perhatikan cerita berikut ini. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antar ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Ya, karena setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Karena Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka. Setiap malam Kamis, kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Sedangkan tiap hari Jumat ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks. Kehidupan di kompleks tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sama tetangga, karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Jika ada tetangga yang pulang kampung, dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara
hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus setiap tahun, seluruh warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada seluruh warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Nah, cerita ini ya menunjukkan kehidupan yang rukun di dalam suatu kompleks, baik itu antara Rara dan Wati, antara orang tua Rara dan Wati, dan seluruh masyarakat yang ada di dalam kompleks tersebut. Semuanya hidup rukun dan saling tolong menolong, saling membantu di dalam menyukseskan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, kita masuk ke arti hidup rukun. Adik-adik, kalian sudah mencermati bacaan di atas? Tentunya sudah paham tentang hidup rukun. Namun tahukah kalian makna hidup rukun? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Sedangkan hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Jadi ingat adik-adik, hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun. Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa, ya, maksudnya adalah yang membedakan seseorang itu adalah ketakwaannya, ya. Nah, ini ada ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Adik-adik sekalian, nah,
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Diciptakan dari golongan jenis laki-laki dan jenis perempuan. Bersuku dan berbangsa. Bersuku ada, kalau kita di Indonesia ada suku Bugis, suku Makassar, ya, suku Mandar, ya, suku Jawa, ya, suku Sunda, ya, dan banyak, ya. Kita diciptakan bersuku-suku, kita diciptakan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa Amerika, ada bangsa Australia, ya. Kita diciptakan seperti itu supaya tujuannya adalah kita saling mengenal, ya. Nah, sesungguhnya, ya, di antara kita semua ini manusia, yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena keturunannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka adik-adik, jadilah manusia yang bertakwa agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik, ayat tersebut memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, maka teman dan guru kita yang akan membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, maka yang menggendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, harus mendukung atau mengutamakan kerukunan. Nah, adik-adik, kita masuk ke contoh hidup rukun, ya. Berikut adalah contoh-contoh sikap hidup rukun, antara lain. Pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik atau buruknya. Jadi, adik-adik, setiap ingin berbicara atau setiap ingin melakukan sesuatu, ya, pikirkan dulu. Misalkan saya berbicara seperti ini, apakah ini tidak menyinggung perasaan teman? Apakah ini baik? Apakah ini cocok untuk saya sampaikan? Ketika tidak, ya jangan disampaikan, karena nanti akan menimbulkan perpecahan. Begitupun ketika akan melakukan sesuatu, melakukan sebuah kegiatan, harus dipikirkan matang-matang, ya, baik buruknya. Apakah ini pekerjaan ini baik? Apakah ini buruk? Nah, maka harus dipikir seperti itu sebelum dikerjakan. Selanjutnya, menghargai orang lain. Orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. Nah, adik-adik mesti memiliki sikap saling menghargai, baik itu kepada orang tua kita, orang yang lebih tua daripada kita, dan semua orang. Kita harus saling menghargai. Bahkan kepada sesama manusia yang berlainan agama pun kita mesti saling menghargai. Kita tidak boleh karena kita berbeda agama kita membenci orang lain. Kita tidak boleh karena kita berbeda agama kita, ya, menganggap mereka salah. Nah, kemudian karena kita berbeda asal daerah, ya, berbeda suku bangsa, kita menjauhkan diri dari orang lain. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai. Siapapun itu,
kita harus saling menghargai. Nah, selanjutnya, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Nah, adik-adik, kadang ketika kita berbicara, kadang membuat orang lain sakit hati, kadang membuat orang lain marah. Makanya kata-kata itu harus dipikirkan dulu. Kita senantiasa berusaha berbicara yang baik ya. Kita harus berusaha melatih diri kita untuk menghindari kata-kata yang kasar. Selanjutnya, dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, di dalam bertindak itu adik-adik harus mementingkan kepentingan bersama. Ya, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Tidak boleh egois. Harus kita bertindak itu mementingkan kebaikan orang banyak, bukan hanya kebaikan diri sendiri dan golongan kita. Nah, adik-adik, itu pelajaran kita pada kesempatan ini tentang hidup rukun. Sebelum saya tutup pelajaran kita, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Yang pertama, jelaskan pengertian hidup rukun. Yang kedua, tuliskan 3 contoh perbuatan yang menunjukkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pelajaran kita adik-adik. Semoga dengan materi ini adik-adik bisa memahami mana pengertian hidup rukun, apa itu hidup rukun, bagaimana perbuatan yang menunjukkan hidup rukun, sehingga adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari bisa mengupayakan, bisa mengusahakan supaya hidup rukun, baik itu dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua seisi rumah, dengan tetangga, dengan satu kampung, dengan teman-teman sekolah, dan dengan siapapun juga. Nah, itu materi kita. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.